Yuk kita bahas tentang prejudice. Sebenarnya prejudice itu apa sih? Jadi, prejudice atau yang biasa kita sebut dengan prasangka adalah suatu sikap ketidaksukaan yang kuat dan tidak berdasar atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan keyakinan stereotip negatif karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik dari seseorang. Banyak sekali orang-orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan suatu konsep atau citra diri sendiri. Prejudice juga bisa disebut sebagai sikap antipati dengan dasar terhadap cara generalisasi yang salah serta tidak fleksibel. Selain itu, prasangka juga dijadikan suatu evaluasi negatif terhadap seseorang maupun kelompok kepada orang maupun kelompok lain. Hal ini dilakukan karena individu atau kelompok tersebut adalah anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya sendiri. Oke, kita ambil contoh yang paling sering terjadi di Indonesia. Prejudice terhadap suku Jawa, Batak, atau Papua. Anggapan negatif tersebut biasanya berkaitan dengan stereotip yang ada, misalnya seperti suku Jawa yang dianggap lemah lembut, suku Batak yang dianggap keras dan kasar, sedangkan Papua yang dianggap kurang cerdas. Anggapan ini seringkali tidak berdasarkan fakta, melainkan hanya stereotip yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Oke, setelah tadi rekan saya menjelaskan sedikit mengenai prejudice, kamu tahu gak faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang melakukan prejudice? Dalam buku Sosial Psikologi yang ditulis oleh Baron dan Brainy pada tahun 2004, mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor utama penyebab timbulnya prasangka dalam diri seseorang. Faktor yang pertama adalah teori realistik konflik. Dalam teori ini dikemukakan bahwa umumnya konflik antar kelompok secara langsung timbul sebagai akibat dari terjadinya kompetisi antar kelompok untuk menguasai komoditi yang dipandang memiliki nilai berharga. Lalu faktor yang kedua adanya kategorisasi sosial. Dalam teori kategorisasi sosial dikemukakan bahwa individu membagi dunia sosial menjadi 2 kategori ekstrim yang saling terpisah satu sama lain. Individu membagi kelompok menjadi kita dan mereka. Lalu faktor yang ketiga adalah adanya belajar sosial, atau dalam teori belajar sosial dikemukakan bahwa anak mempelajari sikap negatif terhadap suatu kelompok sosial tertentu seringkali karena mereka dikenalkan dengan pandangan semacam itu oleh lingkungannya. Lalu faktor yang terakhir yakni faktor yang keempat adalah proses kognisi sosial. Proses kognisi sosial ini sebagai cara individu untuk berpikir tentang orang lain dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan prasangka. Salah satu sumber kognisi sosial adalah stereotip. A few moments later. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang komponen prejudice. Yang pertama yaitu komponen negatif. Melibatkan keyakinan atau pemikiran itu membentuk sikap. Kondisi ini bisa terjadi ketika pengolahan pengalaman dan juga keyakinan ataupun harapan dari individu terhadap suatu kelompok maupun objek. Yang kedua yaitu adalah komponen afektif atau emosional. Mewakili kedua jenis emosi tersebut terkait dengan sikap, suatu proses yang berhubungan dengan perasaan. Contohnya adalah perasaan ketakutan, kedengkian, antipati, simpati, serta berbagai macam perasaan lain yang nantinya akan ditujukan terhadap objek tertentu. Dan yang terakhir yaitu komponen konatif ataupun perilaku, yaitu sebuah tendensi atau kecenderungan untuk berperilaku pada cara-cara yang bersifat negatif terhadap anggota maupun suatu kelompok masyarakat tertentu melalui bermacam-macam bentuk perilaku. Sebagai contoh, kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan membahas tipe-tipe dari prejudice. Prejudice memiliki 4 tipe. Yang pertama adalah seksisme. Prasangka berdasarkan pada gender dengan terus memberikan efek yang buruk kepada wanita di berbagai dunia. Jadi, semakin tinggi tingkat seksisme itu, maka semakin rendah tingkat kesetaraan gender.
Nah, pria cenderung lebih mengekspresikan seksisme penuh kebencian lebih banyak atau lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Seksisme tidak hanya terjadi kepada pria, namun bisa terjadi kepada wanita juga. Karena adanya perbedaan jabatan atau posisi dengan pria. Nah, pada zaman dahulu wanita hanya bisa menjaga rumah dan merawat anak serta suami di dalam rumah. Namun, laki-laki bisa keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi, pekerjaan yang dilakukan oleh wanita dianggap remeh atau tidak dihargai. Tipe prejudis yang kedua adalah rasisme. Nah, rasisme sendiri adalah prasangka berdasarkan warna kulit, ras, suku, adat, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Tipe yang ketiga adalah ageism atau prasangka bias terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan dengan usia yang lebih tua. Nah, pada kebudayaan tertentu yang menganut sistem extended family, yakni orang yang lebih tua dianggap sebagai orang yang lebih bijaksana karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Sedangkan orang yang menganut sistem nuclear family berpendapat jika orang yang lebih muda lebih baik atau lebih efisien dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Tipe yang keempat atau tipe yang terakhir adalah prasangka terhadap penderita cacat fisik. Pada zaman dahulu, mereka yang memiliki kondisi cacat fisik dianggap sebagai orang yang rendah dan lemah. Namun, pada saat ini orang sudah bisa mulai menghargai penderita dari cacat fisik. Contohnya, adanya tempat jalan khusus bagi mereka yang mengalami cacat fisik. Kita sudah membahas mengenai beberapa hal tentang prejudice. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengatasi prasangka sosial. Cara yang pertama adalah memutuskan siklus prasangka dengan cara belajar untuk tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri beserta orang lain. Contohnya dengan mencegah melatih anak menjadi seorang yang tidak fanatik. Cara yang kedua adalah berinteraksi langsung dengan kelompok yang berbeda dengan peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antara mereka. Cara yang ketiga adalah kategorisasi ulang batas antara kita dan mereka. Hasil dari kategorisasi ini, orang yang sebelumnya dipandang sebagai out group sekarang dapat dipandang sebagai in group. Cara yang keempat adalah intervensi kognitif, yakni memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang yang lainnya juga. Sekian pembahasan prejudice dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.